Selamat datang Ibu Mani. Ya, terima kasih. Selamat terus. Nanti rajin-rajin ini kan sudah banyak yang masuk. Sudah 11 yang masuk. Ini kebetulan ada 14 Ibu, tapi karena sudah sedang di pondok, jadi mereka satu laptop berdua karena sedang karantina Ibu, udah masuk ke pondok. Oh iya, Mbak Serilia Nabila dan Mbak Mega Amalia ini ya. Kemudian Mbak Silvi Novita ini juga berdua. Ya bagus-bagus ya. Ya, silakan Ibu berproses. Saya matikan kamera dan suara saya ya. Ji Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, seneng banget kalian udah rame, kompak, bareng-bareng, berdua-berdua aja rame ya, apalagi nanti kalau sudah masuk ke sekolah sudah tidak sabar lagi. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah sehat. Senang sekali bertemu dengan kalian. Terima kasih sudah disiplin. Baik, hari ini nanti kita akan belajar materi yang menarik. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini Bu Ika minta Rahma Aulia untuk memimpin doa. Silahkan Rahma. Suaranya tidak terdengar, nah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih kepada kepada Rahma Aulia. Baik, selanjutnya Bu Ika mengingatkan jangan lupa presensi. Kita mulai ya, hari ini kita akan belajar materi yang sangat menarik. Kita mulai, Bu Ika izin untuk share screen terlebih dahulu. Sebentar ya. Sepertinya kalian sudah tidak bersabar untuk belajar hari ini. Sudah terlihat? Sudah belum? Sudah. Oke, baik. Ya, hari ini kita akan belajar tentang memproduksi teks eksplanasi. Sebelumnya silahkan kalian lakukan presensi terlebih dahulu. Di link ini presensinya Bu Ika juga sudah membagikan di Google Classroom. Silahkan Bu Ika beri waktu 1 menit untuk presensi. Sudah presensinya? Proses ya silahkan. Baik, sebelum pembelajaran kita masuk pada materi, Bu Ika ingin mengingatkan untuk selalu menjaga 5M karena kita masih dalam kondisi pandemi. Jadi mohon untuk kalian selalu menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian juga jangan lupa memakai masker dan mengurangi mobilitas khususnya apabila kalian keluar dari asrama ya. Selanjutnya di sini ada sebuah motivasi untuk kita belajar hari ini, bahwa kita akan belajar memproduksi teks eksplanasi. Kita akan menulis teks eksplanasi. Kalau kemarin kita sudah belajar apa? Ada yang masih ingat? Coba Fadila Alia, apa kemarin belajar apa kita? Teks eksplanasi ya. Teks eksplanasinya apa? Belajar apanya? Pengertiannya atau apa? Masih ingat? Teks yang menceritakan proses. Ya, teks eksplanasi adalah teks yang bercerita tentang sebuah proses atau fenomena atau kejadian. Nah, pas kemarin itu kita belajar apa? Ada yang masih ingat selain Fadila mungkin? Fadila bagus sekali tadi. Masih mau ingat tentang apa itu teks eksplanasi yang lainnya? Ngaliatul? Ya, betul sekali. Struktur dan ciri kebahasaan. Suaranya kecil sekali ya.
Mungkin nanti bisa dijaga jaraknya supaya suaranya tidak terlalu nging-nging ya ketika nanti dibuka mikrofonnya. Oke, di sini ada sebuah quotes dari Pramudia Anantatur ya. Sebentar, ini malah ke belakang ya. Bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dari masyarakat, dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi di sini ketika kalian sudah selesai mempelajari materi ini, kalian mampu menulis dengan baik, supaya kalian bisa menjelaskan ke orang lain terkait dengan fenomena dan kejadian yang sesuai dengan fakta. Dan itu juga bisa menjadi sebuah keabadian untuk kalian, karena di situ ada sebuah kenangan di mana kalian bisa menulis ya, bisa menyampaikan dalam bentuk tulisan, menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, ini sudah kita bahas tadi bahwa kita sudah belajar tentang ciri, struktur dan ciri kebahasaan. Ya, untuk hari ini kompetensi dasar yang harus kalian capai yang pertama itu adalah merancang kerangka teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Jadi nanti kalian itu akan merancang sebelum membuat, sebelum menulis. Jadi dibuat rancangannya terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kalian akan menulis teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Nah, selanjutnya apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, selain tadi sudah Bika sampaikan, nanti kegiatan pembelajaran kita itu akan menggunakan model problem based learning ya. Jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleha, nanti kalian itu dituntut atau diinginkan untuk mampu merancang kerangka dan menulis teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan teks eksplanasi serta menjunjung nilai religius, cermat, kerjasama, tanggung jawab, dan percaya diri. Jadi selain nilai keterampilan, nilai sikap itu juga diperhatikan ya. Nah, di sini penilaian kita hari ini bisa dilihat. Jadi penilaian kita hari ini yang pertama itu terkait dengan KD-nya. Kalian harus bisa membuat kerangka teks eksplanasi. Nah, kerangkanya itu harus mencakup strukturnya yang sudah kita pelajari minggu lalu. Jadi harus lengkap di situ ya. Ketika strukturnya lengkap, kerangkanya pasti bagus ya, lengkap, dan nanti ketika kalian mengembangkan menjadi teks eksplanasi itu juga pasti bagus. Oke. Nah, penilaian keterampilan menulisnya atau untuk teks eksplanasinya yang pertama itu yang akan dinilai adalah kesesuaian teks eksplanasi dengan topik yang dipilih. Jadi nanti kalian akan memilih topik kira-kira yang paling dekat dengan kalian, yang sering kalian jumpai itu apa, itu silakan kalian pilih nanti bersama kelompoknya ya. Selanjutnya yang kedua adalah menyajikan struktur. Jadi di dalam kalian menulis pasti harus ada strukturnya. Jangan sampai nanti strukturnya ada yang ketinggal satu ya. Kalian harus menulis dengan lengkap. Kemudian yang ketiga adalah keruntutan penggunaan ide dan kalimat pendukung dalam paragraf. Jadi tidak boleh dalam satu paragraf itu kalian ada yang miss atau yang tidak nyambung, tidak koheren. Itu tidak boleh. Jadi dalam satu paragraf itu harus memiliki satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas yang memang mendukung dari kalimat utama itu ya. Kita sudah pernah belajar itu ya dari SD, SMP ya, bahkan SMA kemarin baru dibahas juga. Selanjutnya adalah penggunaan kosakata. Jadi kosakata yang dipakai di dalam teks eksplanasi itu adalah kosakata yang resmi, tidak boleh kita menggunakan enggak, lo, dan sebagainya ya. Dan kemudian nanti apabila ada istilah asing itu nanti penulisannya mungkin bisa dimiringkan seperti itu. Dan yang terakhir adalah ejaan. Nah, tanda bacanya, titik komanya, huruf kapitalnya itu nanti juga akan menjadi penilaian. Selanjutnya untuk penilaian sikap itu ada religius, cermat, kerjasama, tanggung jawab, dan percaya diri. Jadi bagaimana? Apakah tadi kalian sudah berdoa semuanya? Ya. Apakah kalian semuanya itu cermat dalam mengerjakan LKPD, misalkan dalam memahami materi, mencermati tidak presentasi Bu Ika hari ini? Kemudian bagaimana kerjasama dengan kelompoknya? Tanggung jawabnya bagaimana? Apakah kerangkanya benar-benar diselesaikan tepat waktu? Apakah benar-benar diselesaikan satu kelompok itu? Nah, bagaimana tanggung jawabnya? Kemudian yang terakhir adalah yang percaya dirinya. Oke, sebelumnya kita simak video ini. Sudah siap untuk menyimak video? Sudah? Ya,
Udah ya. Tetap dinyalakan kameranya ya, jangan dimatikan supaya Bu Ika selalu bisa memantau kalian semua. Oke? Oke, Miss. Ya, siap. Dinyalakan kameranya. Ya, kita simak bersama video berikut. Setiap kali musim kemarau datang, kita pasti sering dengar soal kebakaran hutan. Hutan di Indonesia emang sering banget terbakar. Dan kalau udah gitu, negara-negara tetangga pasti protes karena asapnya bikin nafas jadi sesak. Tapi sebenarnya kenapa sih hutan Indonesia sering banget kebakar? Dan gimana cara ngatasinnya? Pendeknya, kebakaran hutan itu bisa terjadi secara alami karena panas matahari atau tidak alami karena aktivitas manusia yang sengaja buka lahan dengan bakar hutan. Sebagai negara tropis, musim Videonya bisa terdengar? Coba di play, Miss. Ya. kemarau di Indonesia itu panasnya pastinya bukan main. Nah, suhu yang tinggi dan udara yang kering bikin gesekan ranting munculin percikan api yang kemudian bisa melahap seisi hutan. Tapi nggak cuma itu, faktanya manusia pun juga jadi penyebabnya. Karena kalau mau cepetnya aja mereka suka bakar lahan untuk dijadikan perkebunan. Dan kadang apinya itulah yang bisa meluas kemana-mana. Tapi pertanyaannya, sebenarnya apa yang mesti dilakukan supaya api tidak lagi menyerang? Jawabannya itu selain bilangin orang-orang supaya nggak bakar hutan, Gimana? Suaranya kurang jelas, Miss. Kurang jelas ya, Bu Ika besarkan ya. kita juga bisa menjaga kelestarian lahan gambut. Meski namanya ini mirip sama bulu di kepala, pendeknya lahan gambut itu jenis tanah yang terbentuk dari tanaman-tanaman purbakala yang terendam air dan tidak terurai secara sempurna. Hasilnya tanah ini menyimpan banyak karbon yang kalau dijaga bisa jadi energi di masa depan. Nah, lahan gambut yang basah dapat meredam bahkan menghentikan kebakaran hutan agar tidak semakin luas penyebarannya. Meski begitu, kalau lahan gambut lagi kering justru sangat rawan untuk tersulut api. Nah, bayangin kalau lahan gambut yang isinya karbon ini terbakar. Gas karbon dioksida akan terlepas ke atmosfer dan berakibat ke perubahan iklim yang akan membuat bumi semakin panas dan dilanda cuaca ekstrim. Dan makanya lahan gambut itu perlu dijaga agar tetap basah dan kembaliin area yang terbakar dengan menanam benih-benih pohon yang baru. Jadi sekarang kita tahu kenapa tiap tahun kita sering dengar berita kebakaran hutan di Indonesia. Dan kita juga tahu bagaimana cara Ayo mencegahnya. diperhatikan. Nah, makanya mulai saat ini kita harus jaga bersama lahan gambut di tanah air kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Ya. Sudah selesai ya. Bisa diikuti ya? Hi, Bisa? Ya. thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Ya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Coba nanti silahkan kalian kalian diskusikan dengan temannya. Sebentar ya. Bisa kasih waktu 1 menit. Apa masalah atau fenomena yang disampaikan pada video tersebut? Ada yang bisa menjawab? Apa? Ya, silakan. Kebakaran hutan, betul sekali. Video tadi menyampaikan tentang sebuah fenomena kebakaran hutan. Selanjutnya, adakah sebuah pernyataan umum dari apa itu kebakaran hutan? Dijelaskan tidak apa itu kebakaran hutan? Apa? Kebakaran hutan adalah sebuah fenomena munculnya api dengan intensitas besar yang melahap pepohonan dan lingkungan sekitar akibat panas matahari dan ulah manusia. Ya, betul. Kemudian pertanyaan berikutnya, maaf ya ini sambil ini aja, Bika juga memegang. Mengapa kebakaran hutan itu bisa terjadi? Kenapa? Tadi yang dijelaskan dalam video tadi, kenapa kebakaran hutan itu bisa terjadi? Ada yang tahu kenapa? Dijelaskan di sana? Ya, gimana? Kebakaran hutan itu terjadi karena fenomena alam dan karena manusia juga. Ya. Faktor alam terjadi karena matahari yang terlalu panas sehingga dapat menimbulkan percikan api yang mampu membakar hutan dan seisinya. Selanjutnya, aktivitas manusia yang membuka lahan dengan sengaja membakar hutan.
Ya, betul sekali. Betul sekali ya. Jadi di sana dijelaskan bahwa kebakaran hutan itu terjadi karena apa? Faktor manusia dan alam. Betul sekali, karena faktor manusia dan alam ya. Jadi tidak bisa kita menyalahkan karena kekeringan saja, tetapi kadang ada orang yang membuka lahan dan mereka lupa ketika membuka lahan itu bukan dengan manual, tetapi langsung secara biar cepat ya, mereka menggunakan api dan itu merambat kemana-mana. Oke, baik. Selanjutnya, apakah kalian menemukan sebuah kesimpulan? Jadi, apakah di akhir video tadi itu kita diberikan sebuah interpretasi, penutupan video, penutupan yang disampaikan oleh video tadi, mungkin berupa kesimpulan, interpretasi, saran, ada tidak? Ada? Ada, Miss. Ada, apa? Saran, Miss. Sarannya apa? Menghibau orang-orang untuk tidak membakar hutan dan melestarikan lahan gambut. Ya, dan melestarikan lahan gambut. Oke, sekarang kira-kira di antara kalian ada yang pernah melihat kebakaran hutan secara langsung? Ada? Ada tidak? Ada? Enggak ada, Miss, paling lihat di video. Belum ada ya. Oke, baik. Terus ada nggak di antara kalian yang mungkin pernah membaca nih? Kita nanti akan masuk ke materi bagaimana langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Ada yang langsung ingin belajar atau kita mau refreshing dulu? Kita mau ice breaking dulu? Kita ice breaking dulu ya. Oke? Iya, Miss. Iya, Miss. Silakan nanti ketika Buika bilang aha, ihi, uhu. Alright, Bibe. Bisa diikuti? Bisa, Miss. Ya, coba gimana? 1, 2, 3. Aha, ihi, uhu. Alright, Bibe. 1, 2, 3. Aha, ihi, uhu. Alright, Bibe. Oke, beri tepuk tangan buat semuanya. Bagaimana, merasa enakan tidak? Tidak tegang lagi ya. Ini karena bebarengan, jadi kalian ketika ada yang satu membuka, satu mungkin bisa ya, tapi kalau dua itu suaranya agak senging ya. Nanti mungkin bisa disiasati ya nak ya. Mungkin bisa duduknya agak digeser, mungkin bisa. Ya, silakan. Yang agak terlalu dekat bisa digeser ya. Oke, baik. Ya. Di sini Buika lanjutkan lagi. Buika coba share lagi karena tadi ada sedikit kendala, tapi tidak berarti ya. Sudah? Sudah, Miss. Ya, tadi kita sudah belajar, sudah menganalisis bersama terkait dengan kebakaran hutan. Kalian sudah mampu menganalisis, sudah mampu mengambil inti dari teks itu ya, dari video itu. Kemudian dari video itu sebenarnya kita bisa loh kita buat untuk menjadi sebuah kerangka. Nah, bagaimana? Kita lihat bersama ya. Ya. Perhatikan baik-baik. Nah, di sini topik dari video tadi itu adalah kebakaran hutan. Kemudian yang kedua tujuannya ya, tujuan kita atau tujuan orang tersebut membuat video itu, kita jadi tahu ya, mengetahui penyebab kebakaran hutan dan solusi untuk menghindari kebakaran hutan. Nah, temanya itu adalah kebakaran hutan. Nah, di sini apa ya kira-kira bedanya topik sama tema? Ada yang mengetahuinya? Apa itu bedanya topik sama tema? Ada? Coba Ngaliatul atau mungkin Seril? Seril, apa bedanya topik dengan tema? Topik lebih sempit daripada tema. Topik itu lebih sempit dari tema, betul sekali ya. Jadi kalau tema itu misalnya narkoba, itu narkoba. Tapi kalau topik itu misalnya penyalahgunaan narkoba, bahaya narkoba, dan sebagainya. Oke, baik. Kebetulan pas di sini sama ya. Kemudian kerangka karangannya yang pertama kita diberitahu apa itu kebakaran hutan tadi ya. Kemudian dampak kebakaran hutan, penyebabnya apa, dan upaya pencegahan. Nah, di sampingnya itu adalah sebuah teks. Jadi dari
video tadi kita bisa membuat kerangkanya. Setelah mendapatkan informasi dari video, kita membuat kerangkanya, kemudian kita bisa menyusun teks eksplanasinya. Sungguh menyenangkan ya. Jadi ketika kita bisa melihat sekaligus mendengar, kemudian kita buat menjadi sebuah tulisan. Nah, tulisan itulah menjadi karya kalian, ya. Sehingga nanti ketika ada seseorang yang membaca tulisan kalian itu, mereka mendapatkan informasi tentang sebuah fenomena, yaitu kebakaran hutan. Jadi mungkin yang dari awalnya mereka tidak tahu bagaimana kejadian kebakaran hutan, atau yang mungkin taunya kebakaran hutan itu hanya karena kekeringan, ternyata tidak, bisa juga karena manusia dan sebagainya. Seperti itu ya. Ini nanti cara membuatnya juga berbeda dengan video tadi. Kalian bisa mengimprove ya, atau mengimprove mungkin bisa menambahkan dari video lain. Jadi tidak hanya membuat berdasarkan satu video, itu tidak. Tapi kebetulan yang ini karena satu video ya, kebakaran hutan saja. Nah, apakah langkah-langkah menulis teks eksplanasi kira-kira apa? Kira-kira apa? Pertama kali ketika kalian akan menulis teks eksplanasi, kalian harus menentukan apa dulu pertama? Ada yang tahu? Apa ya kira-kira? Ya, betul, topiknya. Kita mau nulis apa nih, ya kan? Mau nulis banjir atau mau nulis demo atau apa? Ya, betul sekali. Yang pertama adalah menentukan topik atau tema, kemudian menentukan tujuan, kemudian mengumpulkan data dari berbagai sumber, menyusun kerangka dan mengembangkan kerangka menjadi karangan teks eksplanasi. Jadi ada 5 langkah dalam menyusun teks eksplanasi. Ada yang mau bantu Bu Ika baca? Ada? Ada tidak? Silvi coba. Bisa, Miss. Ya, coba Silvi. Ya, Vi. Menentukan topik atau tema. Menyusun kerangka teks, yakni dengan menentukan topik sesuai dengan struktur baku dari teks eksplanasi, yang paragraf-paragrafnya dapat disusun secara kausalitas atau kronologis. Ya, betul. Terima kasih. Jadi kita harus menentukan topik ya. Topik itu harus sesuai. Nah, nanti sudah berpikir juga topiknya mau banjir. Terus kira-kira yang akan saya kembangkan nanti itu, saya akan membahas apa ya, penyebab banjirnya atau apa? Misalnya juga pelangi itu mau membahas apa? Penyebab pelangi atau tahapan-tahapan terjadinya pelangi. Nah, itu juga sudah mulai terpikir ketika kita menentukan topik atau tema di sini ya. Selanjutnya adalah menentukan tujuan penulisan ya. Ada yang mau membantu membacanya? Silakan. Jadi terima kasih kepada Silvi Novita ya. Selanjutnya silakan. Mungkin Cheryl. Menentukan tujuan penulisan. Tujuan penulisan adalah suatu gambaran penulis dalam kegiatan penulis selanjutnya. Dengan menentukan tujuan penulisan akan diketahui isi yang harus dilakukan pada tahap penulisan. Ya. Jadi ketika kita sudah menentukan tujuan, ketika kita sudah menentukan topik, kita pasti mengetahui tujuannya ya. Kita harus menganalisis atau menentukan tujuannya. Tujuannya itu untuk apa? Seperti itu ya. Tadi sudah Bu Ika jelaskan tadi. Jadi ketika berpikir topik sudah langsung memikirkan tujuannya. Selanjutnya mengumpulkan data dari berbagai sumber. Sumber data yang diperoleh dari buku-buku referensi, bisa juga majalah, wawancara, jurnal ilmiah dan lain-lain. Tetapi untuk yang sekarang kalian menulis teks eksplanasinya itu berdasarkan video ya. Nanti untuk link-link videonya sudah Bu Ika berikan, sudah Bu Ika tautkan di Google Classroom supaya kalian tidak membuang-buang waktu harus mencari-cari di YouTube seperti itu. Selanjutnya adalah menyusun kerangka. Nah, ini penting sekali ya. Ketika nanti kalian sudah membuka link-link YouTube ya, sudah mencari berbagai sumber, kalian menyusun kerangkanya seperti tadi. Setelah melihat atau menonton video kebakaran hutan, kalian sudah mulai bisa untuk menyusun kerangkanya. Yang pertama kalian harus menyatakan sebuah pernyataan umum. Jadi misalnya banjir itu apa? Kalau misalnya gunung meletus itu apa? Penjelasan. Kemudian yang kedua diikuti oleh penjelasan proses atau deretan penjelas sebagai isi ya. Nanti tinggal yang kalian mau kembangkan, mau menggunakan pola pengembangan kausalitas sebab akibat atau pola pengembangan kronologis seperti yang kemarin sudah kita jelaskan.
atau sudah kita bahas kemarin ya. Selanjutnya yang terakhir adalah penutup. Nah, penutup ini berisi ulasan, simpulan, pernyataan. Nah, nanti ada mungkin seseorang yang di dalam video yang memberikan trik, tips, atau mungkin kesimpulan memang benar-benar menyimpulkan dari bagian pernyataan umum dan penjelas, itu bisa. Nah, kalian mau ikut yang mana? Itu boleh. Yang penting harapan Bu Ika adalah ketika nanti kalian menulis teks eksplanasi, kalian kan berarti mengambil sebuah topik atau tema dengan masalah yang memang ada di sekitar kalian. Mungkin kalian ngerasa sering banjir di rumahnya. Nah, kalian ingin memberikan sebuah informasi terkait dengan sebab-sebab banjir, ya kan? Kemudian dampak banjir, dan kalian juga ingin memberikan solusi trik ketika terjadi banjir atau agar tidak banjir. Seperti itu boleh. Nanti silakan dipikirkan karena kita akan berdiskusi dengan kelompok, ya. Selanjutnya adalah mengembangkan kerangka menjadi karangan teks eksplanasi. Jadi setelah selesai kerangkanya sudah, nah nanti silahkan kalian mulai menulis teks eksplanasi. Untuk kerangkanya itu nanti kalian diskusikan di Google Classroom yang sudah Bu Ika buatkan tempatnya. Nanti Bu Ika tunjukkan ya. Oke. Nah, silahkan mengerjakan LKPD-nya. LKPD-nya sudah ada ya di situ. Di Google Classroom, ini Bu Ika tunjukkan. Kelihatan saat Bu Ika mau menunjukkan LKPD? Terlihat tidak? Terlihat? Kelihatan. Ya, ini adalah LKPD yang harus kalian kerjakan. Silakan nanti kalian kerjakan. Ini adalah gambar ya. Gambar yang boleh kalian pilih. Kalian mau pilih fenomena sosial, misalnya di sini ada demonstrasi, narkoba, kemiskinan, kepadatan penduduk, atau mungkin fenomena alam. Di sini ada gempa bumi, tsunami, banjir, atau gunung meletus. Nanti silahkan ya. Nah, di sini ada link-link YouTube-nya. Ingat langkah-langkahnya, pertama menentukan gambarnya dulu. Berarti sudah langsung kalian menentukan topik ya. Kemudian mencari sumber. Jadi cari link-link. Ini sudah ada link-linknya, tinggal dicari. Tinggal di copy paste, kemudian nanti pasti keluar di YouTube-nya. Kemudian rancang kerangka, kembangkan kerangka ya. Kemudian nanti kalian menyusun teks eksplanasi pada lembar yang disediakan, ada LKPD di bawah nanti, dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaannya. Jangan lupa ya, ciri kebahasaannya ada penyebab, kemudian dan sebagainya. Kemudian strukturnya juga harus lengkap. Nah, di sini juga rancangannya nanti bisa kita diskusikan bersama, kemudian kumpulkan nanti teks eksplanasi yang sudah dibuat itu ke dalam Google Classroom. Semoga waktu setengah jam ini bisa selesai untuk mencoba kalian menulis ya. Menulis teks eksplanasi dengan diawali menonton video dan membuat kerangka terlebih dahulu. Nanti setelah selesai, jika memang sudah selesai, baru kirimkan penilaian teks eksplanasi menurut teman kelompoknya. Jadi misalkan kelompok 1 itu nanti menilai kelompok 2 dan sebagainya, nanti Bu Ika bagi. Sekarang Bu Ika bagi untuk diskusi kelompoknya. Perhatikan baik-baik. Oke. Sudah kelihatan di stream? Sudah? Sudah. Ya, di sini sudah Bu Ika bagikan forum diskusi. Karena kalian tidak membawa HP ya, jadi tidak bisa melalui WA. Nah, ini forum diskusi kelompok 1, kemudian forum diskusi kelompok 2. Silakan nanti misalkan kita mau ngambil apa nih, gambar apa? Nah, silakan didiskusikan di sini saja. Kemudian forum diskusi kelompok 3 ini, kemudian forum diskusi kelompok 4. Dan ini kelompok 5. Ingat, selain anggota kelompok dilarang memberikan komentar. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Bisa. Ya. Silahkan sudah bisa kalian melakukan diskusi di stream ini. Silahkan. Bentar. Sambil kalian silahkan untuk berdiskusi. Jangan lupa bahwa nanti ada beberapa hal yang Bu Ika nilai, termasuk kecermatan, tanggung jawab, kerjasama kalian, telitinya ya. Diperhatikan baik-baik. Sudah mulai membuka YouTube? Sudah? Bisa mendengar suara Bu Ika tidak? Bisa, Miss. Kok nggak dijawab? Kalau Bu Ika tanya dijawab ya? Iya, Miss. Oke, baik, ini Bu Ika sudah menemukannya. Bu Ika izin share screen dulu.
Sambil Bu Ika pengen lihat nih diskusinya seseru apa ya kira-kira ya. Sebentar ya, Bu Ika sudah tidak sabar. Sebentar. Kita lihat bersama ya. Untuk kelompok berapa ini? 5 ya, sudah mulai. Sudah ada komentarnya. Kelompok 4 juga sudah. Kelompok 3 ini ayo, belum ada ini yang berkomentar. Wih, kelompok 2 banyak sekali. Sudah 7. Oke, nanti Bu Ika lihat isinya. Ya, sudah menyantumkan linknya ya untuk ditonton bersama-sama. Oke. Nanti yang bareng satu laptop, itu satu kelompok kan ya, yang satu laptop ya? Ya? Ya, Miss. Ya. Oke, baik. Jadi lebih enak kalau begitu. Ya. Bagus. Diingat-ingat strukturnya ya, strukturnya harus lengkap. Jadi ketika membuat kerangka strukturnya harus lengkap. Memilih tuh apa guys? Coba gunakan bahasa yang baik nak ya guys. Oke, sudah memilih topik untuk kelompok 1 mengambil banjir. Kita lihat kelompok 2. Kepadatan apa ini? Kepadatan penduduk ya. Apa ini? Oke. Lihat link di YouTube dulu. Oke. Ini oke, itu tolong nanti diperbaiki ya. Jangan usahakan untuk berbicara yang baik ya. Ini mau apa guys? Kita masalahnya kemiskinan boleh, kemiskinan ya. Nanti silakan dilihat YouTube-nya dulu ya. Baik. Semua wajib komentar ya, wajib berkomentar, memberikan saran, masukan dan sebagainya supaya apa? Supaya satu tim itu aktif. Ketika satu tim itu aktif, maka pekerjaan pun akan segera cepat selesai. Mudah-mudahan nanti di jam 14.40 semuanya sudah selesai untuk membuat kerangka, karena kerangka itu kan sebentar ya. Jika ada yang sudah menonton YouTube, mungkin nanti Bu Ika pengen lihat juga nih ya. Silakan bisa untuk share screen. Hoyer nanti ketika sudah menonton video bisa share screen. Hoyer sudah menonton video? Sudah belum? Sudah mulai menonton belum? Ini Miss masih nonton. Masih nonton. Coba Bu Ika stop sharing. Bu Ika pengen lihat sebentar ya ketika kalian menonton video. Ya, silakan. Bisa. Ya silakan nak. Sudah belum? Sudah bisa share screen? Sebentar Miss. Ya. Yang lainnya juga ya. Pokoknya harus aktif. Karena di sini juga Bu Ika menilai sikap kalian ya. Belum mulai ya ini ya? Belum mulai share screen. Oh, sudah ya. Demo. Oke. Ya. Oke, baik, aktivitas kelompoknya siapa tadi? Hoyer. Oke, baik, dilanjut ya. Bisa di stop. Bu Ika coba pengen lihat Friska, kelompoknya Friska. Bisa di stop sharing? Ya. Kelompoknya Friska. Penyebab gempa bumi. Oh ya, senang menonton video tentang gempa bumi. Baik. Oke, jadi tahu ya tentang penyebab gempa bumi itu seperti apa ya. Baik, silakan dilanjut lagi. Bisa di stop. Bu Ika minta Fadilah, kelompoknya Fadilah. Fadilah pilih apa tadi ya? Kelompok berapa Fadilah? Kelompok 3. Ya Dil, bisa share screen? Dil? Iya Miss.
Jika ada kesulitan bisa minta tolong temannya, Nak. Oh, bisa ya. Terbatasnya lapangan pekerjaan. Kemiskinan. Keterbatasan lapangan pekerjaan merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan kemiskinan. Ya, baik. Terima kasih, Fadila. Masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Banyaknya pengangguran di suatu negara juga menjadi faktor kemiskinan di suatu negara. Semakin besar jumlah Bagus sekali. maka Ya. bertambah pula penyebab. Ya, silakan dilanjut untuk diskusinya. Waktunya 3 menit lagi untuk kerangka ya. Silakan. Wika mau coba lagi nih lihat-lihat. Kira-kira sudah sampai mana ya? Sebentar ya. Kelompok 1 ya, kita dari kelompok 1 dulu. Nanti untuk kerangkanya bisa diletakkan di komen sini ya. Jadi di add komen saja, kan itu kerangka sedikit ya. Nanti tinggal ketika sudah selesai mungkin sudah diketik-ketik oleh ketua kelompoknya ya. Jadi ketua kelompoknya ada Ngaliatul, Maratus, Fadila, Khoir, Friska. Nanti bisa langsung diketikkan di sini. Atau mungkin bisa dari teman-temannya, misalkan topik yang menentukan sudah kan. Ini misalnya di kelompok 1 ini ada siapa? Kepadatan penduduk. Nanti kira-kira kerangka pertama dari Silvi, kerangka 2 misalnya dari Maratus, itu bisa. Ya, silakan. Ini kelompok 1. Oke. Ini buat kerangkanya. Oke, baik. Pertama pengertian, banjir adalah. Oke, terus silakan dilanjut. Setelah ada pernyataan umum, apalagi ya. Baik, ini apa? Mau nonton dulu ya, boleh. Terus ini apa? Oke, nah ini ya seperti Salma. Oke, kamu mencari pengertian penyebab dari demokrasi, aku nyari dampak sama ulasan. Nah, berarti kan sudah cari apa namanya penyebabnya, apa itu demokrasi. Nah, nanti ditulis yang rapi ya. Jadi nanti kerangkanya bentuknya rapi, seperti yang ada di video tadi. Ya, jadi dibuat seperti ini. Ya, topiknya nanti apa, tujuannya apa, temanya apa, kerangka-karangannya apa. Ya, sebelum nanti dimasukkan ke dalam apa namanya LKPD. Jadi nanti tinggal copy paste dari stream itu tadi, dari diskusi kelompoknya tinggal di copy. Nanti dibuatnya seperti ini kerangkanya. Oke, baik, sudah aktif sekali ya. Lebih aktif dari yang minggu lalu. Baik, kalian semua anak-anak hebat. Hebat semuanya. Semuanya sudah aktif, sudah memberikan komentar semuanya. Lana, Friska, ada semua ya. Hari ini yang tidak masuk siapa ya, Nak? Mika ya. Mega Amalia. Jadi ini laptopnya ada, akunnya ada, tapi Mega sakit ya tadi ya, kata pembimbing asramanya ya. Kita doakan mudah-mudahan Mega cepat sembuh ya, Nak ya. Nanti Mega pasti ketinggalan ya ini. Nanti bisa mungkin Sheryl atau Zia memberikan apa namanya pemahaman atau menyampaikan apa yang sudah dipelajari oleh kita pada siang hari ini. Nanti disampaikan bagaimana sih cara membuat kerangka, bagaimana sih cara menulis teks eksplanasi dari kerangka yang kita buat. Nah, seperti itu nanti disampaikan. Ya, sudah 14.42. Silakan langsung untuk ininya apa kerangkanya. Temanya apa? Kalau memang nggak bisa di enter-enter, di koma-koma aja tema apa, kemudian topik apa, tujuan apa, seperti itu. Ya, ini semuanya belum ada. Ya. Nanti untuk demo sebagai, nah itu nanti ya untuk ketika kalian membuat teks eksplanasi. Kalau sekarang kerangkanya dulu. Jadi yang pertama, pengertian demo, yang kedua, ketiga apa gitu. Jadi kalau ini nanti ya, demo diartikan sebagai salah satu, nah ini nanti ketika kalian menulis teks eksplanasinya. Sekarang kerangkanya terlebih dahulu ya, seperti yang contoh tadi yang ada di video yang sudah kita simak bersama-sama. Nah, seperti ini.
Lana terlihat, Mega tadi sakit. Hijri, Sailin terlihat? Terlihat, Miss. Ya. Topik, tujuan, tema, kerangka karangan. Kerangka karangan boleh 4, boleh lebih ya. Jadi tidak harus 3 misalnya. Gara-gara strukturnya 3 kemudian 3 itu tidak. Tapi kalau misalnya mudah mentok 3 ya tidak masalah ya. Yang penting kerangkanya itu strukturnya harus benar-benar terpenuhi di dalam kerangka itu. Supaya nanti menghasilkan teks yang bagus ya, yang lengkap. Walaupun mungkin kita tahu ya bahwa ada beberapa teks yang memang tidak ada penutupnya. Nah, kita jangan seperti itu. Kita lebih baik membuat yang lengkap. Oke, Bika mau lihat lagi? Sudah sampai mana? Kita lihat di kelompok berapa ini? Kelompok kebutuhan air bersih, udara bersih meningkat, meluas pemukiman. Padatan penduduk adalah. Oke, ini masih sama ya, ini sudah mulai membuat teksnya ini. Kita kerangka dulu ya, kerangka dulu. Ada yang masih belum paham kah cara menulis di sininya? Ada? Oke, definisinya ya, menemukan definisinya, menyebutkan faktor. Oh, kalau kalian, yuk siapa salah satu di antara kalian, satu kelompoknya yang menuliskan di sini. Jadi merangkum dari pendapat teman-teman. Tadi ya yang udah Bu Ika sebutkan, Fadilah, Hoir, Friska. Yuk, Fadilah, Hoir, Friska, Aliatul Maratus untuk menyimpulkan atau menuliskan hasil dari apa yang disampaikan teman-temannya dalam bentuk kerangka di sini. Yuk sekarang, ya, yuk. Yuk ketua kelompoknya bertanggung jawab dengan kelompoknya, yuk. Diketik langsung aja tema, misalnya apa? Demonstrasi misal ini ya. Atau yang nggak ada di situ deh tadi apa yang nggak ada? Oh tema gempa bumi. Kemudian tujuannya mengetahui penyebab gempa bumi. Terus topiknya gempa bumi di Pulau Jawa. Terus kerangkanya 1, 2, 3 apa? Sudah? Demo artinya bisa terjadi karena demo juga memiliki resiko dari dampaknya demo saya memiliki peraturan dan cara penyelaksanaan tersendiri. Oke. Kemudian ya. Ayo dilanjut ya. Ya sudah mulai ada yang langsung menulis ya. Ada pertanyaan terkait kerangka? Ada tidak? Ada? Tidak, Miss. Bu Ika coba minta siapa ya? Seril. Seril? Ya, Miss. Ya, Seril ngambil apa tadi kelompoknya? Masih ingat? Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk. Oke, nanti berarti tujuannya untuk apa? Mengetahui penyebab kepadatan penduduk. Oke, mengetahui penyebab berarti nanti dikembangkan dengan pola kronologis atau kausalitas? Kausalitas. Kausalitas. Terus kerangkanya yang disampaikan apa aja? Yang pertama apa? Pengertian kepadatan penduduk. Terus? Faktor yang menyebabkan kepadatan penduduk. Mm-hmm. Akibat kepadatan penduduk. Mm-hmm. Solusi kepadatan penduduk. Oke, baik, bagus. Ya, silakan. Kemudian kelompoknya Hijri tadi membuat apa? Miss, topiknya tentang kemiskinan. Kemiskinan. Nah, tujuannya apa? Tujuan mau menulis teks eksplanasi kemiskinan supaya apa? Mengetahui apa? Mengetahui faktor kemiskinan, mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kemiskinan. Oke. Terus untuk kerangkanya yang pertama mau membahas apa? Di paragraf pertama di teks eksplanasi apa?
Definisinya, Miss. Definisi, terus? Sumpah. Terus apa lagi? Setelah definisi, apa lagi? Definisi kemiskinan, terus? Apa lagi, Jri? Ini Hijri kemana ini? Di Bu Ika mati itunya, apa? Kameranya? Miss, halo Miss. Ya, Hijri kameranya di Bu Ika mati, nak. Oh iya Miss, maaf Miss jaringannya. Oh ya. Selanjutnya apa? Setelah definisi terus? Faktor-faktornya, baik. Terus? Akibat dari kemiskinan. Terus? Solusi dari masalah tersebut. Solusi, oke, baik. Silakan semua dikerjakan, bisa langsung ditaruh di LKPD ya. Iya Miss. Ya, kalian rata-rata ngerjainnya langsung di LKPD ya, nggak di forum diskusi karena mungkin susah ya. Ya langsung di LKPD-nya, kemudian nanti langsung teks eksplanasinya bisa dibuat. Mudah-mudahan bisa selesai ya, nah ya 10 menit ya. Tadi sudah mulai dari tadi ya kalian ya. Sudah dimulai dari jam berapa tadi? 14.50 ya. Bahkan ada yang sebelumnya ya, 14.48 aja sudah ada yang mulai membuat pengertian demokrasi dan lain-lain. Oke. Silakan dilanjut lagi. Mudah-mudahan selesai, tetapi nanti jika memang ada yang belum selesai, ya nanti bisa dilanjutkan di asrama untuk malam hari, bukan malam hari ya, sore ya. Karena Bika mintanya itu nanti maghrib jam 18 itu sudah ada di Google Classroom, supaya Bika bisa memantau dan di sini ada link nak. Jadi nanti kan teman-teman kalian itu sudah membuat teks eksplanasi yang mungkin sudah selesai, ya. Bu Ika maksimal sekali tunggu itu nanti malam ya, nanti malam jam 11.59 ya. Baiknya sebelum maghrib, tapi jika misalnya kendala sinyal atau ada kegiatan asrama mungkin ngaji dulu, itu nanti bisa Bu Ika tunggu sampai jam 11.59. Perhatikan baik-baik di sini. Di sini itu ada link untuk kalian memberikan penilaian terhadap teks eksplanasi teman. Nah, teks eksplanasi teman ini nanti harus kalian nilai terkait dengan kelengkapannya bagaimana, ciri kebahasannya sudah terlihat belum. Nah, di sini. Kelihatan ya? Terlihat? Terlihat tidak? Terlihat Miss. Terlihat. Di situ hujan deras ya, nak ya? Di sini hujan deras. Ya, betul. Mudah-mudahan sinyal kita tetap baik ya, nak ya. Ya, di sini ada linknya nanti jika sudah selesai kalian bisa langsung memberikan komentar ya. Jadi mungkin komentarnya bisa diberikan mulai besok ya, mulai besok pagi sudah mulai memberikan komentar nanti supaya mungkin bisa diperbaiki. Sebelum minggu depan itu nanti dipresentasikan. Jadi dinilai antar teman terlebih dahulu ya. Selanjutnya untuk LKPD ini ya sudah ada satu yang mengumpulkan. Kelompoknya siapa nih, rajin banget. Hijri, oh iya Hijri ya Hijri. Tapi di sini belum ada Jri. Kau baru turn in Jri. Silakan nanti dilampirkan Jri. Baru ngeklik kamu. Iya Miss, maaf Miss, kemarin tuh ya. Main klik-klik ya jadi ya. Main klik-klik. Jadi kalau memang belum siap nggak usah diklik dulu. Kalau klik seperti itu nanti nggak ada terus buka 0 gitu ya jadinya. Ya. Silakan dilanjut lagi. Sudah sampai paragraf berapa? 1, 2, setengah? Sampai mana? 1 Miss. 1. Ya, dilanjut lagi.
Saya sedang mencari sesuatu. Ya, ini. Nanti jika kalian sudah selesai, LKPD-nya sudah selesai, kemudian sudah sudah final, sudah dinilai oleh temannya, ya kan? Nah, di sini ini tempat untuk mengumpulkan teks eksplanasi siswa. Jadi satu eksplanasi utuh, ya, ada di sini. Sudah tidak lagi ada kerangkanya, benar-benar satu eksplanasi utuh yang siap untuk dipresentasikan. Ini nanti ditaruh di sebelah sini, ya. Bisa dipahami? Bisa? Bisa, Miss. Ya. Ada kesulitan tidak? Belum, Miss. Belum ya, oke baik. Nanti informasi yang kalian dapatkan dari YouTube atau dari video yang telah kalian tonton itu diambil inti-intinya saja, dan nanti dikembangkan menggunakan kata-kata sendiri. Nanti lebih enak ya, daripada kalian nggak boleh juga ya, kita tidak boleh mengambil sama persis dengan video. Jadi video itu hanya untuk memancing inspirasi kalian, untuk membuka wawasan kalian terkait dengan fenomena yang akan kalian presentasikan besok, atau fenomena yang akan dibuat teksnya oleh kalian. Jadi misalnya tadi ya, Wika sudah jelaskan, misalnya ada banjir, mungkin ada yang bilang penyebabnya ada A, B, C, D, ada karena drainase, ada karena sampah, ada karena hujan yang lebat, bendungan mungkin jebol dan sebagainya. Itu kan banyak sekali informasi. Nah, itu bisa kalian gabung-gabungkan di situ. Begitu juga solusi, mungkin untuk drainase lebih diperlebar lagi dan sebagainya. Nanti kan kalian mendapatkan banyak sekali informasi, kalian tulis dalam sebuah teks eksplanasi, dibaca, didengarkan oleh banyak orang, maka banyak sekali informasi yang didapatkan ya, baik itu oleh kalian sendiri maupun yang mendengarkan. Itulah kenapa teks eksplanasi itu sangat bermanfaat buat kita. Jadi supaya anak-anak yang mungkin adik kelas kita ya belum ngerti banjir itu kenapa, hujan kok bisa hujan, kok bisa gempa. Nah, mereka nggak begitu paham ya. Dengan kalian mulai menulis, menyampaikan gagasannya di dalam teks eksplanasi itu akan sangat bagus sekali. Oke, baik. Sudah selesai teks eksplanasinya? Bu Ika tunggu 1 menit lagi ya. Berarti sudah mengerjakan itu 30 menit ya kalian membuat kerangka sama menulisnya. Tidak terasa ya. 1 menit lagi ya. Cukup ya 1 menit. Nanti jika ada yang belum selesai bisa dilanjut lagi. Tapi Bu Ika nanti pengen lihat ya, satu di antara kalian yang sudah selesai mewakili teman-temannya. Siapa yang nanti coba mau memperlihatkan? Tidak usah dipresentasikan, cukup diperlihatkan saja. Nanti di di share screen aja. Ada? Ada? Ada tidak? Sebentar, Miss. Sebentar, Miss. Ya, kelompoknya. Kelompok berapa ini? Yang tadi bilang kelompok berapa ya? Kelompok berapa? 4, Miss. 4. Wah, hebat. Kelompok keempat, berani, hebat, sip. Ayo, silakan share screen. Ayo nak. Hoir, Adinda, ya. Ya, Miss, sebentar. Ya. Sudah? Ya, sudah terlihat nak. Masya Allah, hujannya deras sekali. Ya, baik. Temanya sebentar. Ke atas dulu nak. Ke atas dulu. Oke, demonstrasi mengetahui penyebab, pengertian, dampak. Baik, ke bawah. Ke bawah, fenomena. Ya, sudah bagus. Nanti untuk, nah, nih. Masukkan ke atas lagi nak, ke atas lagi. Stop di situ.
di paragraf kedua. Nanti cara membuatnya, cara menulisnya itu bentuknya paragraf ya, teks eksplanasinya. Jadi nanti menggunakan pertama, koma, titik, kemudian kedua seperti itu. Jadi tidak berupa poin. Begitu ya. Untuk lainnya nanti untuk tulisannya itu rata kanan kirinya juga diperhatikan. Ya, baik. Nanti bisa diselesaikan. Mungkin itu yang bisa Bu Ika sampaikan untuk hari ini. Menti.com disiapkan. Sebelumnya kita simpulkan pembelajaran kita hari ini, bahwa hari ini kita sudah belajar tentang menulis teks eksplanasi. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama apa? Yuk bareng-bareng. Yang pertama apa? Yang pertama, dibuka semua mikrofonnya saja. Yang pertama apa? Menentukan apa yang pertama? Sudah dibuka belum mikrofonnya? Yang pertama apa? Menentukan apa yang pertama? Menyusun teks eksplanasi yang pertama. Menentukan tema, betul. Yang kedua? Apa? Menyusun kerangka teks eksplanasi. Menyusun kerangka, sudah langsung menyusun kerangka? Tujuan. Ayo, apa? Tujuan, betul. Setelah tujuan? Setelah menentukan tujuan? Tema, topik. Topik atau tema tadi sudah di awal ya. Terus setelah itu apa lagi? Apa ya? Bahan. Betul sekali, mengumpulkan bahan ya. Terus setelah mengumpulkan bahan? Menyusun kerangka. Pintar sekali ya, menyusun kerangka. Terus? Membuat karangan teks eksplanasi. Ya, betul, membuat kerangka karangan menjadi teks eksplanasi. Pintar semua. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Kalian hebat. Terima kasih atas keaktifan kalian. Silakan dibuka untuk mentinya. Kita refleksi untuk hari ini. Kodenya 5734. Sudah buka mentinya ya. 57346154. Sudah? Silakan diisi. Bagaimana perasaan kalian saat belajar produksi teks eksplanasi? Sangat senang, cukup senang ya. Sedih tidak ada ya. Sudah 8 orang. Lainnya kita coba lagi lihat yang kedua. Senang, alhamdulillah. Ini sudah tambah menjadi 10. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Adakah materi yang belum dipahami? Kodenya sama? 57346154. Ada? Tidak, Miss? Ya. Ada? Materi yang belum dipahami, baru 1 orang yang menanggapi? Baru 5 ya, tidak ada, Miss. Oke, 6. 7, 8, oke baik, terima kasih. Alhamdulillah tidak ada materi yang belum dipahami, insya Allah semuanya sudah paham. Terima kasih untuk hari ini, kalian hebat semua. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Jangan lupa minggu depan semuanya sudah selesai teks eksplanasinya ya. Jangan lupa minggu depan sudah selesai teks eksplanasinya semuanya. Nanti kita akan presentasi ya, setiap satu kelompok satu-satu. Oke, mungkin itu yang bisa Bu Ika sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kalian bisa menjadi generasi-generasi yang mencinta dengan menulis, bisa memberikan sebuah informasi yang jelas sesuai fakta kepada semua pembaca, khususnya dari tulisan-tulisan kalian. Mungkin itu yang bisa Bu Ika sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih anak hebat, anak baik. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya, sama-sama. Ya. Bisa live. Mungkin ini sudah mau asar ya, kalian ada jamaah bersama. Ibu, sudah Ibu? Ya, mohon diri pamit.
Nggih, Bu. Terima kasih atas pendampingannya.